Dalam hitungan menit setelah rudal diluncurkan, peta keamanan Timur Tengah berubah. Israel menyerang Iran. Iran membalas. Pangkalan Amerika Serikat ikut menjadi sasaran. Rudal jarak menengah melesat ribuan kilometer dan sistem yang diklaim hipersonik digunakan dalam konflik terbuka. Dunia kini menyaksikan eskalasi yang tidak lagi bersifat bayangan, melainkan konfrontasi langsung antar negara dengan konsekuensi regional dan global. Ketegangan bermula ketika Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran. Target yang disebut mencakup fasilitas militer dan infrastruktur strategis yang dinilai berkaitan dengan kemampuan pertahanan dan persenjataan. Serangan ini dipandang sebagai langkah pencegahan untuk menahan ancaman yang dianggap semakin berkembang. Namun, tindakan tersebut sekaligus membuka risiko respons yang jauh lebih besar dari Teheran. Iran tidak merespons secara terbatas. Garda Revolusi Iran, IRGC, mengumumkan dimulainya serangan balasan dalam beberapa gelombang. Rudal diluncurkan ke arah Israel, termasuk laporan serangan ke Tel Aviv. Pada saat yang sama, pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah disebut menjadi bagian dari target. Dengan langkah ini, konflik tidak lagi hanya berada di antara dua negara, tetapi meluas ke dimensi yang lebih kompleks. Gelombang kedua menjadi perhatian utama ketika IRGC menyatakan penggunaan rudal hipersonik Fatah. Sistem jarak menengah ini diklaim mampu melaju dengan kecepatan Mach 13 hingga 15 dan menjangkau sekitar 1.400 km. Varian lainnya menggunakan mesin berbahan bakar cair dengan dorong variabel untuk meningkatkan jangkauan operasional. Jika klaim tersebut akurat, maka penggunaan sistem ini bukan sekadar balasan militer, melainkan pesan strategis bahwa Iran siap memanfaatkan teknologi paling maju yang dimilikinya. Serangan ke Tel Aviv memiliki makna simbolis dan strategis. Kota tersebut merupakan pusat ekonomi dan aktivitas nasional Israel. Sementara itu, menyasar pangkalan Amerika Serikat memperluas risiko konflik secara signifikan. Artinya, Iran secara terbuka menantang kehadiran militer Washington di kawasan yang selama ini menjadi faktor penyeimbang utama. Situasi semakin sensitif dengan munculnya laporan mengenai kematian Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai pemimpin tertinggi Iran, perannya sangat sentral dalam struktur politik dan militer negara. Dalam kondisi krisis, perubahan kepemimpinan dapat memengaruhi arah kebijakan dan mempercepat pengambilan keputusan strategis. Jika peristiwa ini terjadi dalam konteks konflik, dampaknya tidak hanya domestik, tetapi juga regional. Eskalasi ini menunjukkan perubahan pola konflik di Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, ketegangan lebih sering berlangsung dalam bentuk perang bayangan melalui operasi intelijen atau tekanan tidak langsung. Kini, konfrontasi tampak lebih terbuka. Serangan langsung dan penggunaan rudal jarak menengah memperlihatkan bahwa batas antara pencegahan dan perang terbuka semakin tipis. Bagi Israel, setiap peluncuran rudal adalah ujian terhadap sistem pertahanan udara berlapis yang menjadi tulang punggung keamanannya. Waktu respons menjadi sangat singkat ketika rudal bergerak dengan kecepatan tinggi. Setiap keberhasilan pencegatan memperkuat rasa aman, namun setiap ancaman yang berhasil menembus pertahanan membawa dampak psikologis dan politik yang besar. Bagi Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan militer di kawasan adalah persoalan kredibilitas strategis. Kehadiran militer AS bertujuan menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan regional. Ketika pangkalan menjadi target, respons yang diambil bukan hanya menyangkut pertahanan fisik, tetapi juga pesan global tentang komitmen dan kekuatan. Di dalam negeri Iran sendiri, dinamika politik menjadi faktor penting. Dalam situasi krisis, tekanan domestik seringkali mendorong respons yang lebih tegas terhadap ancaman eksternal. Transisi kepemimpinan, jika benar terjadi, dapat membentuk arah kebijakan berikutnya dan menentukan seberapa jauh eskalasi akan berlangsung.
Negara-negara lain di kawasan pun berada dalam posisi sulit. Negara-negara Teluk harus menjaga keseimbangan antara hubungan diplomatik dan keamanan nasional. Setiap perluasan konflik dapat membawa dampak langsung terhadap stabilitas mereka. Selat Hormuz kembali menjadi titik perhatian dunia. Jalur ini merupakan salah satu rute distribusi minyak paling vital secara global. Ketegangan militer di kawasan Teluk berpotensi mengganggu arus energi internasional. Gangguan sekecil apapun dapat memicu gejolak pasar dan memengaruhi ekonomi global. Selain dimensi militer dan energi, ada pula dampak sosial dan psikologis. Masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran hidup dalam ketidakpastian. Sistem peringatan dini, kesiapan pertahanan udara, dan laporan peluncuran rudal menciptakan suasana tegang yang memengaruhi aktivitas sehari-hari. Konflik ini memperlihatkan bagaimana teknologi militer modern mempercepat siklus eskalasi. Jarak bukan lagi penghalang utama. Dengan jangkauan ribuan kilometer dan kecepatan tinggi, keputusan politik dapat berubah menjadi konsekuensi militer dalam waktu sangat singkat. Ruang untuk diplomasi tetap ada, namun semakin sempit ketika respons dilakukan dalam hitungan menit. Pada akhirnya, rangkaian peristiwa ini menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan keamanan regional. Serangan awal, balasan rudal ke Israel dan pangkalan Amerika Serikat, isu kepemimpinan Iran, serta potensi gangguan terhadap Selat Hormuz, semuanya saling terhubung dalam satu rantai eskalasi. Dunia kini memperhatikan dengan cermat apakah ketegangan ini akan mereda melalui jalur diplomasi atau justru berkembang menjadi konflik yang lebih luas dengan dampak yang jauh melampaui kawasan Timur Tengah. Kini dunia berada di titik tunggu. Satu keputusan militer berikutnya bisa menentukan apakah ini hanya episode eskalasi singkat atau awal dari konflik yang jauh lebih luas. Ketika rudal jarak menengah digunakan, ketika pangkalan militer disasar, dan ketika jalur energi global ikut berada dalam bayang-bayang ketegangan, dampaknya tidak lagi bersifat regional. Yang terjadi di Timur Tengah hari ini bisa memengaruhi stabilitas global besok. Perkembangannya masih bergerak cepat. Kita akan terus memantau setiap perubahan situasi, setiap pernyataan resmi, dan setiap langkah strategis berikutnya. Pastikan kamu mengikuti pembaruan selanjutnya, karena dalam konflik seperti ini, arah sejarah bisa berubah dalam hitungan jam.